pangkat 0. X pangkat 0 itu apa? X pangkat 0 itu berapa, nak? Halo? Oh. 1. Di pangkat 0 1. Iya. Sesuatu dipangkatkan 0 berapa? 1. Kecuali 0. Ya, selain 0 kalau dipangkatkan 0 pasti 1. Berarti seluruh bilangan dipangkatkan 0 pasti 1. Kecuali 0. Ya. Nah, ini diperoleh seperti ini. Kalau seper X gimana turunannya? Nah, kalau negatif seper X, nah, seperti ini menjadikan X pangkat negatif 2 dan seterusnya. Sehingga ini mau dikenalkan definisi seperti ini. Definisi seperti ini. Ini awalnya. Bahwa fungsi logaritma asli, lambangnya itu ln. L-nya apa? Ln X itu adalah namanya natural logarithm function. L itu apa artinya L-nya? Ln itu kan ln. L-nya apa? Logaritma. N-nya natural. Paham ya? Kalau nanti nggak ada N-nya, ditulis log bab selanjutnya. Jadi sekarang ln itu artinya logaritma natural atau ln, bacanya ln. Itu didefinisikan integral dari 1 sampai X seperti dt untuk X lebih besar 0. Jadi tidak ada pembicaraan X sama dengan 0, tidak ada pembicaraan X negatif, ya, atau kurang dari 0. Sehingga kalau seperti ini fungsinya, domainnya dari fungsi asli, logaritma asli, itu adalah bilangan real positif. Sambil nanti dihidupkan ya audionya, karena Pak Obri pasti menggunakan Nah, ini nanti kamu kan sudah belajar di kalkulus 1 kemarin. Kalau integral 1 sampai X seper T dt itu langsung jawabannya apa, nak? Nanti apa gitu ya. Yang di dalam itu nanti kalau diturunkan akan menjadi apa? Turunan dari 1 sampai X seper T dt itu menghasilkan seper X langsung. Baik, nah ini diagramnya. Kalau saya punya Y sama dengan apa? Coba lihat di bukumu ini Y sama dengan apa? Seperti Y sama dengan 1 per T. Nah, kalau saya punya Y sama dengan 1 per T, maka luasannya kayak gini. Pokoknya kamu harus bisa menggambar. Coba semuanya gambar sekarang, latihan. Gambarlah Y sama dengan seper X. Y sama dengan seper X. Caranya masukkan X 1, Y-nya berapa? Sudah? Ketemu? Harus dicoba di bukunya. Y sama dengan seper X. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? 1. Kalau X-nya 2, Y-nya setengah. kalau X-nya 3, lah itu kan tambah turun. Turun terus. Pokoknya semakin X-nya besar, nilainya turun. Tapi kalau misalnya di antara 0 dan 1, kalau X-nya setengah, dia malah 2. Kalau X-nya sepertiga, dia malah 3. Kan begitu ya? Jadi gambarnya seperti ini, nak. Gambarnya seperti ini. Bisa dipahami ya? Ini lalu dipecah 2, yang sebelah sini sama sebelah sini. Ini 2 gambar ini dipecah. Yang satunya untuk lebih besar 1, yang satunya X-nya berada 0 sampai 1. Yang belum jelas gambar ini siapa? Nah, biar kalian mulai tahu sekarang,
biasanya X dengan Y. Biasanya apa? X dengan sumbu X dengan Y. Nah, ini sekarang mulai X-nya itu diganti T. Makanya Y sama dengan seperti. Berarti sumbu X-nya diganti sumbu apa? T. Ya. Kalau anu nggak apa-apa, hidupkan nanti saya panggil satu-satu. Hidupkan ininya, apanya? Audionya hidupkan. Nah, uswatul. Kamu paham nggak gambar 1, gambar 2 ini? Atau ada yang menanyakan? Sudah? Jadi kita baru saja. Uswatul, paham nggak sudah? Iya, Bapak. Nah, iya, dijawab kalau Pak beritanya. Jadi ini gambarnya. Ini juga gambarnya. Paham? Nah, kalau kita nanti bicara integral, berarti bicara luasan. Ini maksudnya. Saya ulang. Jadi kalau kita bicara grafik, Y sama dengan seperti X ini. Y sama dengan seperti ini. Kalau berarti sumbu X-nya diganti dengan T. Saya tanya dulu. Adakah di antara kalian yang tidak bisa menggambar seperti X? Nggak bisa ya? Bisa semua ya? Bisa, Bapak. Bapak. Coba sekarang gambar X kuadrat. Yo. Gambar X kuadrat. Udah? Gambarnya gimana? Gini aja. Itu nanti kamu pikirkan. Terus coba kamu gambar. Halo. Sudah, itu biarkan dulu. Nah, maksud saya waktunya kan mepet saya. Nanti didiskusikan kapan. Gambar yang kedua, tadi kan yang pertama X kuadrat. Gambar yang kedua, X mutlak. Bawahnya. X mutlak. Ya, itu besok-besok ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Halo. Saya lanjutkan. Nah, sekarang inilah gambar dari fungsi dengan domainnya, pasti ini domain. Kalau saya tanya, kalau domainnya itu adalah X, bilang real positif, sudah, maka range-nya apa? Ring-nya apa? Rame ya. Ring-nya apa, nak? Ring, daerah hasil. Fx, Ayo, Bapak. ada yang menjawab? Bukan. Positif. Kalau domainnya tadi X lebih besar 0. Maka domainnya apa? Apa? Ringnya? Y lebih besar? Lebih dari 0. 0. Bisa dilihat begitu. Ini kan kembali ke fungsi di kasus 1. Baik, kita teruskan. Nah, sekarang saya katakan tadi, kalau kita fungsi len itu tadi seperti didefinisikan seperti ini len-nya,
ln fx berarti 1 integral 1 sampai x seperti dt. Ini sudah dikalkulus 1, maka langsung yang di dalam integral diganti dengan x. Kalau diturunkan. Maka kalau saya punya, tolong perhatikan ke sini. Kalau saya punya ini, integral 1 sampai x seperti ini adalah apa? Ln x. Halo? Paham ya? Paham, Ln Bapak. x. Nah, kalau ln x diturunkan, ini diturunkan, nggak usah dihitung. Nggak usah dihitung, tapi langsung 1 per t-nya itu diganti dengan batas atas, yaitu x. Masih ingat dulu? Integral a ke x ke a, x ke x. Masih ingat ya? Jadi turunannya ln apa, nak? Turunannya ln Deva. Turunannya ln apa? Turunan ln x sama dengan adalah suaranya nggak X. dengar. Hah? Permisi, apa sudah terdengar? Apa, nak? Iya, Permisi, iya. Oh ya. Turunan dari ln x itu Turunan sama dengan 1, Bapak. ini kan ada tulisannya. Pak Obri tadi sudah menjelaskan. Ini dari atas. Apa? 1 per x. Siapa yang mau jawab? Apa? 1 per x. X. 1 per x. Ya. Jadi nanti kita pelajari dari atas. Pokoknya turunan dari ln x per x. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari, kalau ln x itu adalah integral 1 sampai x per t, kemarin ada rumus di kalkulus 1, turunan dari 1 sampai x per t dt itu langsung x-nya langsung dimasukkan. Yang lain paham? Audionya dihidupkan, paham enggak? Paham, Bapak. Paham, Bapak. Jadi saya ulang lagi bahwa turunan ln x per x. Nah, sekarang kalau contoh 1 ini ln x gini, kalau kayak gini caranya ln akar dia langsung seper akar x kali turunannya akar x. Coba dihitung. Pokoknya kalau ln wungkul, misalnya di sini apa isinya banyak ya, ln misalnya wungkul, ya langsung seper kalau ln wungkul seper wungkul. Halo, seper wungkul, tapi ditambahi kali turunannya wungkul. Tak gampang. Kalau ln karung, apa turunannya, nak? Seperkarung kali turunan karung. Nah, dengan konsep itu, coba lihat contoh 1 dan 2, yang kalau masih belum bisa tanya Pak Obri. Contoh 1 dulu. Saya tanya dulu. Kalau tadi ln x, apa coba? Sama, prinsipnya seperti yang barusan. Ln x berarti turunannya seper x kali Turunan X. nah, turunannya x berapa? 1. Jadi tetap seper x gitu loh. Nah, sekarang kita kasih ilmunya. Jadi sekarang sebenarnya kemarin juga begitu. Ln sesuatu itu langsung seper sesuatu kali turunnya sesuatu. Kalau ln x, ya ln x turunannya seper x kali turunannya x, karena turunannya 1, maka tidak berubah. Tapi kalau akar x, nah itu hitung. Ayo. Setelah hitung selesai, baru lihat jawaban. Ayo.
Sudah ya? Sudah bisa ya? Nah, baik. Baik, sudah. Biar waktunya tidak ini. Nah, contoh 2. Sama dengan yang tadi ya, sama dengan yang tadi. Len di dalam kurung berarti langsung Dalam Dalam kurung. kurung dikali pada Turunan dalam kali 2x min 1 turunannya ya. Berarti seperti ini. Nah, ini sekarang. Ini pengembangan. Len x, oke. Len x dalam mutlak x-nya itu juga kalau tadi len x saja seper x, len mutlak x itu juga seper x. Ya. Len mutlak x itu juga seper x. Nah, coba kita lihat sekarang buktikan. Cara membuktikannya buka dulu apa mutlak x. Ya, berarti kan ada 2 itu ya nak ya. Len mutlak x satu artinya len, halo, artinya len mutlak x ada 2, satu len x, yang kedua len negatif x min x ya. Nah, yang satu yang len x kan sudah pasti seper x, ya kan, sudah tadi di atas. Oke. Nah, yang len negatif x untuk x kurang dari 0, kayak Pak Ubri tadi sampaikan, turunannya gimana nak? Len negatif x seper negatif x kali 1. Artinya sama dengan seper x. Berarti turunan dari len mutlak x dua-duanya seper x. Paham ya? Nanti Anda baca sendiri ya. Begitu caranya membuktikannya. Ini dengan cara tadi saya buku yang panjang ini penjelasannya Anda sekarang lebih tahu. Pokoknya gini, turunan len jemblem berarti seper jemblem kali turunannya jemblem. Len HP maka seper HP kali turunannya HP. Kata kuncinya gitu nak. Itu yang disebut dengan aturan rantai sebenarnya. Yang di kalkulus 1 kemarin sudah dijelasin. Oke, now seperti ini nih, coba lihat. Sehingga integral seper x dx, nah ini sama dengan len x mutlak plus c. Jadi awal, kalau Anda nanti ditanya integral seper x dx sama dengan len x saja tanpa mutlak, maka salah. Jadi ini memang pembahasan di fungsi transenden ini dibahas 2, bukan hanya integral, tapi turunannya dan juga integralnya. Saya ulangi, len x, len mutlak x, itu kalau diturunkan menjadi seper x, maka integral seper x sama dengan len mutlak x plus c yang ini. Mengapa integral seper x ini kok len? Sebab kalau pakai rumus yang waktu di kalkulus 1 tidak bisa. X-nya pangkat berapa seper x itu? Halo? X pangkat negatif 1. Nah, kalau pakai rumus waktu di integral, kalau negatif 1, seper negatif 1 tambah 1 seper 0. Tidak bisa pakai rumus yang waktu kalkulus. Jadi al-khususan khususnya seper x ketika tidak bisa dikerjakan pakai rumus integral x pangkat n sama dengan seper n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c, maka dikhususkan untuk integral seper x dx sama dengan len mutlak x plus c dalam kurung ini. Ini cuma kurang pernya ya, ada pernya ini. Paham enggak? Paham ya? Paham Bapak. Paham Bapak. Kok senang Pak Ubri. Aku di mata kuliah ini apa? Profesi juga ya? Nggih, Bapak. Iya Bapak. Hah? Iya Ya. Bapak. Nggih, Bapak. Berarti sama kalkulus ini kan ke belakang saya ini. Nah ini ya seperti ini.
Jadi rumusnya dulu yang R itu nggak bisa karena apa? Oke, terus ya. Nah, coba saya kasih petunjuk dulu, biar tidak hanya ikut buku langsung U, dimisalkan U dan sebagainya. Nah, coba contoh 4 ini, contoh 4. Contoh 4 ini, nak, coba kamu pandang. Yang di bawah X-nya pangkat berapa? Pangkat 1. Satu. Kalau dia pangkat 1, berarti dia bisa dibuat menjadi 1/X. Ngerti maksudnya? 5 samaan itu harus nanti integral 1/X, jadinya 1/X. Nah, disinilah kita kemudian memisalkan dengan yang di bawah tadi kan X ya. Jadi X kan yang di bawah. Halo? Ya, maka yang di bawah itu dimisalkan X. Hanya kalau dimisalkan X, karena dia sudah 2X plus 7, dimisalkan dengan menggunakan huruf lain. Saya ulang. Ini sambil memperkuat waktu di kalkulus 1. Jadi, rumusnya itu tadi kan 1/X. Baru kalau nanti integral 1/X, apa rumusnya? Hasilnya sama dengan ln mutlak X plus C. Ya enggak? Halo? Iya, Bapak. Iya, Bapak. Nah, sekarang yang bawah itu jadikan X. Nah, tapi karena kan ini nanti X sama dengan 2X plus 7 nanti rancu. Maka yang di bawah untuk selanjutnya kadang-kadang kita menggunakan U. Berarti yang di bawah dijadikan U. Berarti sekarang U sama dengan apa, nak? Tulis. U sama dengan, kan yang bawah jadi 1, jadi U sekarang apa? U sama dengan 2X ditambah X Tambah 7. Nah, coba kalau seandainya kayak gitu ya, nak ya. Seandainya kayak gitu. Jangan kerjakan dulu. Berarti rumusnya jadi integral 5 per U. 5/U per U. dx. Nah, dx. Nah, ini nggak sama masih. Oke, begitu ya. Nah, sekarang kalau U sama dengan 2X plus 7, DU sama dengan 2dx. 2dx. Nah, ada Pak, saya nggak suka yang kayak gini, tapi saya suka yang misalnya DU per DX sama dengan 2. Boleh nggak? Boleh. Boleh, Bapak. Ya, silahkan, ini karena kalkulus sudah. Saya nulis begini. Boleh nggak ini? Boleh. Kalau misalnya U-nya ini, berarti kemarin U per DX sama dengan 2. Atau kalau dikali U sama dengan 2 DX. Kan itu ya? Sama sebenarnya. DU sama dengan 2 DX. D. Berarti elek ya, tulisannya elek ya. Sudah paham, nak? Paham, Bapak. Paham, Bapak. Oke. Nah, terus kan itu. Berarti sekarang DU yang apa? Berarti kalau saya sebenarnya gini, berarti DX itu sama dengan DU per 2. Ininya diganti DU per 2, ininya ganti dengan, nah coba teruskan. Baca ini. Di mana saya ulang. Memang kalau nggak di papan agak susah. Nah, sekarang coba lihat. DX yang ini, nak, DX yang ini, lihat semua. Boleh nggak saya ganti dengan DU per 2? Boleh. Jadi ini sekarang DU per 2. 5 tetap. Yang ininya U, kan begitu ya? Yang enggak? Nggih.
Nah, lalu 5/2 saya keluarkan ke depan, di sininya tinggal 1/U. Yang 1/U-nya ini tidak lain adalah 5/2 ln U plus C. Tapi masih U, padahal kita maunya DX, maka U-nya kembalikan lagi 2X plus C dalam mutlak. Paham ya? Paham, Bapak. Oke. Evaluate. Apa bedanya find? Ini find. Kalau ini menemukan saja. Kalau evaluate itu artinya cari sampai nilainya. Nah, sama dengan yang tadi. Jadikan yang bawah, ini sampai jadi 1U. Berarti U-nya adalah 10 min 2. Min X kuadrat, ya, 10 min X kuadrat. Mengapa kita bisa memisalkan itu? Lihat tanda-tandanya. Turunannya X kuadrat apa, nak? Turunannya X kuadrat adalah 2x. 2x. nah, ada X-nya, maka dengan X ini bisa saling dihapus nanti. Itu maksudnya. Ada X-nya. Berarti di atas tinggal konstanta, di bawah tinggal U nanti. Nah, jadi seperti ini. Ayo ikut yang di buku. Misalkan U-nya adalah 10 min X kuadrat. Sehingga DU sama dengan, ini tadi negatif 2X, dan sebagainya. Maka sekarang, kalau DX itu sama dengan apa? DX-nya sama dengan DU per min 2 per X. min 2. Per min 2X. Ya, seperti itu. Maka kemudian akan jadi seperti ini. Akan jadi negatif setengah 1/U. Dari proses ini yang nggak jelas siapa? Ke sini. Dari mana? Sebenarnya kayak ini maksud saya. Anda kerjakan pakai cara Anda. Karena di buku kadang-kadang cara ini nggak cocok dengan jiwa Anda. Aku nggak ngini. Ini aku caraku ngini. Bisa. Coba ada di depan kelas, saya akan menunjukkan beberapa cara yang langsung mengganti, yang langsung ini. Mana yang cocok kepada Anda. Tapi sementara ikut buku dulu, karena ini memang kita terbatas oleh tidak bisa hanya tatap maya. Jadi saya ulang, soal aslinya ini, nak, X jadi ini. Lalu setelah kita misal-misalkan, akan menjadi, maka DX-nya ini seperti ini. 10 tetap ini kan, DX, kemudian akan negatif. Nah, ketika U-nya sudah diganti, DX-nya ini min 2X DX, maka ganti DU. Maka selesailah negatif setengah di depan, integral 1/U-nya itu ln U mutlak plus C. Baru dikembalikan negatif setengah ln U-nya dikembalikan 10 min kuadrat plus C. Ini hasilnya. Ini kamu harus ingat. By second fundamental dulu TDK, teori dasar kalkulus 2 mengatakan kalau sudah ketemu hasilnya, batas-batasnya itu tinggal dimasukkan, lalu dikurangi hasilnya seperti ini. Paham ya? Ya kan batas atas dimasukkan, batas bawah dimasukkan, itu katanya teori dasar kalkulus yang kedua. Ingat, masih ingat? Masih, Bapak. Baik, oke. Kita teruskan sekarang. Ini sekarang by long division dengan dua cara. Kamu pernah ingat teorema format? Horner dulu, Horner. Ingat, Bapak. Ingat, Bapak. Ingat, Bapak. Coba contoh 6 ini, X kuadrat min X dibagi dulu dengan X plus 1. Silakan. Ini caranya. Pandang dulu contoh 6. Kalau banyak yang enggak bisa bilang, Pak dijelaskan. Atau kalau bisa, enggak usah Pak. Yuk, saya kasih waktu 1 menit.
Gimana Pak? Kim Salab gimana? Enggak. Sampun nak, saya tak lihatkan wajahku rek. Kelihatan wajahku ya? Kelihatan Bapak. Saya dari acara keluar ke tempat ini cari tempat. Makanya saya pakai kadang-kadang pakai. Baik gini. Caranya ini nak, ini. Matikan wajah saya biar fokus ke materi. Ini nak, ini tahu caranya gini? Loh? Tahu Bapak. Ya, X kuadrat min X dibagi X plus 1. Katakanlah dapat X. Kenapa X? Karena X jadi X kuadrat, tapi yang satunya jadi X. Dikurangi jadi min 2X. Min 2X sama X plus 1 masih bisa dapat 2. Nah, hasilnya ini, nak. Jadi, integral ini, saya pintas dulu, nanti silahkan dipelajari lagi di rumah. Integral ini menjadi integral dari X min 2, ini X min 2, X. Kalau penjumlahan pengurangan di integral, boleh kan ya? Kemarin kita Bu Raffi. Ditambah 2, dikeluarkan integral seperti itu. Nah, ini nanti, ini kan langsung misalkan U, atau nggak usah misalkan U. Yang ini menjadi, kalau diintegralkan, kuadrat per 2, min 2X, ini sebenarnya ada C. 1, gitu kan? C1 ditambah 2, ini tidak lain sama dengan Pak Obri, caranya ln di dalam ini. Nah, karena ini X-nya pangkat 1 langsung seperti ini. Yang dari integrasi ini dijadikan C besar namanya. Sehingga hasilnya per 2. X pangkat 2 per 2 min 2X plus 2 ln X plus 1 mutlak plus C. Bisa dipahami? Nah, saya lanjutkan dengan teorema A. Ini Anda sudah kenal di SMA, bahkan di SMP. Ada beberapa teorema. Ingat nak, sebenarnya untuk mata kuliah lain nanti begitu teorema itu harus dibuktikan. Kalau di kalkulus ini ada yang dibuktikan, ada yang enggak. Saya pahami ya? Ln 1 berapa nak? Ln 1. 0. Karena pangkat sesuatu itu kan ya. Ln A per B. Ln A min ln B. Kalau gini nak, ln dalam kurung A min B. Tutup kurung. Jangan terjebak. Tidak ada sifat. Ln A plus B dan kurung. Tidak ada. Paham maksudnya ya? Paham Bapak. Jadi
Kadang-kadang kan terjebak di situ. Nah, kalau len A kali B itu apa? Len A plus Dan B. len B. Len A pangkat R, ini R-nya dikedepankan. Kayak kemarin misalnya, len 9 pangkat 2 sama dengan 2 len 9. Ini SMP ya? SMP apa SMA ya? Yang log-log itu len. Nah, SMA. ya, sudah tahu lah ini. Nah, cuma kalau di sini nanti penggunaannya lebih detail. Nah, ini buktinya. Dan satu, kalau satu ke satu, jadi pembuktian ini coba dilihat siapa yang belum bisa. Maksudnya itu apa, Pak? Gitu loh kalau nggak bisa. Sama Pak Obri itu tanya nggak apa-apa. Kalau diam berarti saya ngerti. Len 1, kalau tadi len X, di atas ini X. Kalau di sini 1, di sini 1. Kalau di sini 10, di sini berapa, Nak? 10. Kalau di sini 100, di sini 100. Nah, kalau 1 ke 1, integral apapun berapa hasilnya? Kalau batasnya tetap. 0. Integral 10 ke 10, di dalamnya itu nggak usah dihitung. Karena kalau A ke A pasti 0. Paham ya? Nah, dan seterusnya lah, seperti itu. Ini len AX, len X plus A, dan seterusnya. Yang nggak bisa, ini buktinya. Nah, seperti ini contohnya, contoh 7. Untuk yang ini contoh 7 aja ya, biar cepat selesai. Ini sudah dipanggil-panggil Pak Obri. Baik. Tapi memang Pak Obri kalau mau cepat-cepat nggak bisa juga. Saya ingin kalian paham sehingga saya harus pelan-pelan sampai detail. Contohnya ini, Y-nya dibacakan oleh Gita. Gita, bacakan Gita. Y sama dengan len akar pangkat 3 dari X min 1 per X kuadrat, di mana X lebih besar dari 1. Nah, ini kalau menurut rumus, len ini bisa gimana? Len akar Len akar 3 pangkat 3 X min 1 dikurangi len akar pangkat 3 dari X kuadrat. Bisa ya, jadi kalau A per B berarti len A min B. Gitu ya. Bisa? Terus setelah itu, Nak, akar pangkat 3 itu bisa sama dengan pangkat berapa? Pangkat sepertiga. Nah, kalau pangkat bisa pindah ke depan enggak? Gitu maksudnya. Bisa, Bapak. Nah, makanya ini sepertiganya, ini sepertiga, len ini dikurangi ini akan jadi sepertiga len X min 1. Nah, karena ini ada kuadratnya, 2-nya pindah ke depan. Begitu terus. Jadi itu menggunakan sifat-sifat di atas. Gas. Turunan dari itu sama dengan ini. Coba nanti diam sendiri ya. Ini kalau misalnya ada yang nyoba di rumah ngerjakan kok nggak bisa, berarti tanyakan ke Pak Obri minggu depan atau tanyakan ke temannya dulu. Kalau temannya juga ini, jadi yang sudah dipelajari dengan Pak Obri, kalau ada yang sudah nyoba lagi Pak tapi bingung, tak apa-apa, tanyakan, pertemuan yang akan datang saya jelaskan. Itu ya. Oke, Bapak. Baik, Bapak. Yuk. Nah, ini contohnya. Ketika saya punya sesuatu, contoh 8 ini ingin memberikan fungsi begini. Saya punya Y, rumusnya seperti itu. Maka, salah satu cara, 2 ruas ditambahin len itu boleh. Ngerti maksud saya? Halo? Misalnya A sama dengan B. Maka 2 ruas kalau sama-sama ditambahi dengan len boleh. Len A sama dengan len B. Sama, tidak merubah. Sudah? Sudah? Nah, saya sekarang punya Y sama dengan
akar 1 min X kuadrat per X plus 1 pangkat 2/3. Maka untuk memudahkan, ini boleh kita merubah ke fungsi ln dengan cara sebelah kiri jadi apa nak? Ln Y. dan Y. Sebelah kanan ln. Ln Sebelah akar kanannya jadi ln akar Dan akar itu semua lah. 1 min X kuadrat. Ya. ln Gini, Plus 1. walaupun tidak nulis, ya betul. Walaupun tidak nulis, saya berikan pandangannya saja. Tapi nanti kamu setelah selesai kuliah dicoba ditulis ya. Kalau tidak ada kuliah lagi, kalau nanti. Berarti ln Y diturunkan dengan 1/Y dy per dx. Masih ingat fungsi apa turunan fungsi implisit? Gini. Ingatkan lagi. Kemarin sudah disampaikan mungkin sama dosennya. Kalau misalnya ini kan sebelah kanan, lihat sebelah kanan semua ya nak ya. Halo? Semua. Oke, Bapak. Kalau dihitung itu tidak ada anunya, tidak ada dy per dx. Kalau sebelah kiri ada y-nya, ini tadi gini, ln x turunannya apa nak? Ln x turunannya tadi 1/x. Iya. Bentar ya. Permisi Bapak Hobri, suaranya Bapak tidak keluar di kami Bapak.
Maaf. Teruskan. Silahkan di ini, kemudian ini grafiknya. Tadi cara membuat grafiknya seperti ini, learn. Nah, caranya pertama memang ini gambarnya learn, nak. Ini gambarnya learn. Setelah ini selesai ya, saya akan cari waktu nanti yang lebih lama. Gambarnya learn seperti ini. Seret. Prosesnya tahu dari mana? Kalau 1 berapa? Kalau X-nya 1, nilai Y-nya berapa? Coba, kalau saya punya Y sama dengan ln X seperti ini, kalau X-nya 1, Y-nya berapa? 0. Kan? Terus kalau ln 2 pasti tambah positif. Ln 10 tambah positif, tambah naik. Cuma agak bengkong seperti ini. Ya. Nah, kalau dia dimasukkan, misalnya ln setengah, kalau ln setengah itu gini, contohnya, itu sama dengan 2 pangkat berapa? Ln setengah 2 pangkat? Negatif 1. Negatif 1. Negatif 1. Negatif 1-nya pindah ke depan jadi min ln 2. Dicatat. Ln setengah sama dengan ln 2 pangkat negatif 1 sama dengan negatif ln 2. Jadi ln setengah sama dengan ln 2 tapi dinegatifkan. Paham ya? Iya, Bapak. Sudah? Kalau ln sepertiga. Jadi Y-nya gambarnya seperti ini. Sudah ya? Ini gambarnya ln apa, nak? Gambarnya ln X. Gambarnya Y dan X. Nah, nanti ada soal. Dengan menggunakan gambar ini, gambarlah 1, tulis 1. Y sama dengan ln X kuadrat, yang kuadrat itu X-nya. Sudah? Ln akar X. Ln seper X, nomor 3. Wes ikut tok, itu dulu. Nah, saya bahas yang nomor 3. Oke? Dengan menggunakan gambar ini, lihat ke gambar saya. Y sama dengan ln seper X. Coba kamu dulu ubah. Y sama dengan ln seper X jadi apa? Jadi Y sama dengan ln X pangkat negatif 1. Sama dengan negatif ln X. Nah, berarti gambarnya itu nanti, kalau dia gini, gambarnya nanti.
Ini anu sendiri ya, pikirkan sendiri ya. Jadi ini. Jadi seperti dicerminkan terhadap sumbu X. Sebab apa? Kalau ln X ke atas dia negatif. Kalau negatif positif. Nanti yang merah ini gambarnya Y sama dengan ln seper Seperti X. Nah, yang 1 dan 2 silahkan dicoba sendiri di rumah. Bisa dipahami ya? Oke, Nah, Bapak. sekarang oke. R biar selesai, aku sudah dipanggil barusan. R. Oke. 1D. 1D gampang. 1D sama 1F. Yang 2 enggak usah pakai kalkulator. 7. 12, 16, 26, dicoba ya, 28, 34, satu-satu aja. Itu aja dulu. Kalau yang sulit-sulit ini nanti di pertemuan yang lebih lanjut. Itu dulu ya. Ini 1 tambah 1 yang mana ini? Empat lima itu boleh, 45. Terakhir 56, banyak juga ya. Enggak, kalau Pak Obri kan enggak dikumpulkan. Hanya untuk latihan. Cukup ya sekarang ya, pertemuan sekarang cukup. Terima kasih, thank you for your attention to discuss together about transcendental function. And next time kita teruskan dengan fungsi logaritma asli yang log-log itu. Ya, saya masih carikan waktu, kalau nggak nemu ya sementara ini dulu, bisa tambahannya nanti. Terima kasih saudara sekalian. Dibuka audionya semuanya, audionya. Oke. Kelihatan, saya juga akan membuka audio saya. Ini. Baik, terima kasih saudara sekalian. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sekali lagi mudah-mudahan sehat. Dan itu coba dikerjakan. Saya ingin minggu depan, Pak, ini tidak usah dibahas, ini yang sulit, nah kita bahas. Tapi yang mahasiswa 1 bilang nomor 1 yang sulit, Pak. Masalah lainnya nomor 3, akhirnya semuanya dibahas. Dibagi-bagi. Ya, tapi intinya belajar dulu, belajar. Bahkan yang bab yang akan datang pelajari, sehingga bisa lebih ini. Ya, mohon maaf kalau murni memang begini, dengan keterbatasan seperti ini, saya paham saudara juga agak kerja keras untuk memahami. Tapi sabar ya, sabar. Teruslah sabar, insya Allah akan mendapatkan ilmu. Terima kasih, akhiran. Allahul muwaffiq wal muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bapak.